Pernahkah kalian membayangkan, hanya dengan modal sederhana bisa menghasilkan keuntungan jutaan rupiah per hari? Ya, kali ini kita akan membongkar sebuah ide usaha kuliner murah meriah, namun potensinya luar biasa. Bayangkan, hanya dengan Rp10.000 per box, sebuah menu sederhana bisa berubah menjadi mesin uang yang mengalir tanpa henti. Buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, semoga selalu dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan yang berlimpah, dan dimudahkan dalam segala urusan hidup. Di sebuah kota kecil yang ramai dengan aktivitas para pelajar dan pekerja, lahirlah sebuah ide sederhana, namun memiliki potensi luar biasa. Sebuah usaha kuliner dengan menu nasi ayam katsu seharga Rp10.000 per box. Sekilas harga ini tampak biasa saja. Namun di balik angka tersebut, tersembunyi peluang yang mampu menghasilkan keuntungan hingga jutaan rupiah per hari. Persiapan dimulai dengan mencari resep ayam katsu yang pas di lidah orang Indonesia. Tidak boleh terlalu mahal bahan bakunya, namun tetap harus crispy, gurih, dan menggugah selera. Setiap potongan ayam dipilih dengan teliti. Daging ayam bagian dada dipipihkan, dibumbui, lalu dibalut dengan tepung roti agar hasilnya renyah saat digoreng. Nasi yang digunakan pun bukan sembarang nasi. Harus pulen, wangi, dan porsinya cukup untuk membuat orang kenyang. Lalu ditambahkan sedikit sayuran sederhana seperti irisan kubis dan saus andalan. Bisa saus teriyaki manis gurih atau saus sambal pedas. Semua itu dikemas dalam box kertas foam gede yang rapi, dengan stiker brand yang sederhana namun menarik. Setelah konsep produk matang, langkah berikutnya adalah mempersiapkan dapur produksi. Kompor besar, wajan goreng dalam, rice cooker berkapasitas besar, serta meja khusus untuk packing disusun rapi agar proses produksi berjalan cepat. Sistem kerja pun dipikirkan matang. Satu orang fokus menggoreng ayam, satu orang mengurus nasi, satu orang mengisi box, dan satu orang melayani pembeli. Namun persiapan tidak berhenti di situ. Lokasi jualan menjadi penentu. Apakah di dekat sekolah, kampus, atau pinggir jalan utama tempat lalu lintas orang, tidak pernah berhenti. Setiap pilihan memiliki risiko dan peluang. Disinilah ketegangan mulai muncul. Karena keputusan lokasi akan sangat menentukan apakah usaha ini akan langsung diserbu pembeli atau justru sepi peminat. Semua detail mulai tersusun, namun masih ada satu langkah penting yang belum diselesaikan. Sebuah perhitungan yang bisa menentukan hidup dan mati usaha ini. Perhitungan modal, pengeluaran, hingga kemungkinan profit yang bisa diraih setiap harinya. Dan di titik inilah rahasia keuntungan besar perlahan mulai terbuka. Setelah persiapan awal selesai, tibalah saatnya menyusun perhitungan yang lebih rinci. Modal tidak bisa dihitung sembarangan, karena setiap rupiah akan menentukan arah perjalanan usaha ini. Dari bahan baku, peralatan dapur, hingga biaya operasional harian. Semua harus tercatat dengan jelas. Pertama, mari melihat bahan baku utama. Daging ayam menjadi tulang punggung menu ini. 1 kilogram daging dada ayam dengan harga rata-rata Rp35.000 bisa menghasilkan 10-12 potong ayam katsu tipis namun lebar. Jika sehari ditargetkan 1000 box, maka diperlukan sekitar 100 kilogram daging ayam dengan biaya sekitar Rp3,5 juta. Angka ini tampak besar. Tetapi jangan lupa harga jual per box adalah Rp10.000, yang berarti potensi omset mencapai Rp10 juta per hari. Kedua adalah nasi. Beras dengan harga Rp10.000 per kilogram bisa menghasilkan sekitar 8 porsi nasi. Untuk 1000 box, dibutuhkan 125 kilogram beras dengan biaya sekitar Rp1,2 juta. Nasi yang pulen menjadi pelengkap sempurna untuk ayam katsu yang gurih. Ketiga adalah tepung, bumbu, saus, dan sayuran pelengkap. Semua itu membutuhkan sekitar Rp500.000 per hari.
Box kertas food grade dan stiker brand memakan biaya sekitar Rp1.000 per box, yang berarti Rp1.000.000 untuk 1.000 box. Lalu ada biaya minyak goreng yang cukup besar, mencapai Rp800.000 per hari. Karena ayam katsu harus digoreng dalam minyak banyak agar hasilnya crispy. Jika semua ditotal, biaya produksi harian untuk 1.000 box mencapai Rp7.000.000. Namun, dengan penjualan Rp10.000.000, keuntungan bersih bisa mencapai Rp3.000.000 per hari. Angka ini membuat mata terbuka lebar, karena dalam sebulan keuntungan bisa mencapai Rp90.000.000. Tetapi perhitungan ini hanyalah angka di atas kertas. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menjual 1.000 box setiap hari. Bagaimana caranya membuat orang rela antre untuk membeli nasi ayam katsu Rp10.000. Bagaimana menjaga kualitas tetap konsisten meski jumlah pesanan terus bertambah. Semua itu adalah bagian dari strategi penjualan yang mulai disusun dengan hati-hati. Seakan sebuah permainan besar yang taruhannya adalah masa depan usaha ini. Setelah modal dan perhitungan keuntungan terlihat jelas, kini perhatian beralih pada strategi penjualan. Angka 1.000 box per hari bukanlah angka kecil. Butuh rencana matang agar setiap kotak nasi ayam katsu bisa benar-benar sampai ke tangan pembeli. Langkah pertama adalah memilih lokasi strategis. Tempat ramai seperti dekat kampus, sekolah, terminal, dan kawasan perkantoran menjadi pilihan utama. Sebuah gerobak sederhana dengan spanduk besar bertuliskan nasi ayam katsu Rp10.000 akan langsung menarik perhatian. Harga murah dengan porsi mengenyangkan adalah kombinasi yang sulit ditolak. Dari sinilah antrian pertama mulai terbentuk. Namun penjualan tidak boleh hanya mengandalkan lokasi fisik. Era digital memberi peluang besar untuk memperluas pasar. Usaha ini segera didaftarkan di aplikasi layanan pesan antar makanan. Foto-foto produk dibuat semenarik mungkin, menampilkan ayam katsu yang renyah, nasi putih yang pulen, saus yang melimpah, dan harga yang membuat semua orang tercengang. Strategi sederhana ini membuat orderan mulai berdatangan dari berbagai arah. Untuk menambah daya tarik, dibuat pula promo Buifi Veget One, sehingga para pembeli tertarik memesan dalam jumlah banyak. Mahasiswa yang tinggal di kos mulai memesan bersama teman-temannya. Pegawai kantoran membeli untuk makan siang bersama rekan kerja. Bahkan para driver ojek online sering membeli dalam jumlah besar karena harganya cocok dijadikan makanan, praktis di sela pekerjaan mereka. Selain itu, brand juga dibangun dengan cara yang unik. Nama usaha yang singkat, mudah diingat, dan terdengar kekinian membuat orang mudah menyebutkannya. Setiap box dilengkapi stiker sederhana dengan logo khas, sehingga perlahan brand ini mulai melekat di ingatan. Namun di balik strategi yang berjalan, muncul tantangan baru. Permintaan yang semakin banyak membuat dapur kewalahan. Produksi 1.000 box bukanlah hal mudah. Ayam harus tetap crispy, nasi harus selalu hangat, dan pelayanan harus cepat. Sedikit saja terjadi kesalahan, bisa membuat reputasi jatuh. Ketegangan semakin terasa ketika orderan mulai membludak. Telepon berdering tanpa henti. Notifikasi aplikasi bergetar setiap menit. Dan antrian di depan gerobak semakin panjang. Semua tim bekerja tanpa henti. Keringat bercucuran, wajan terus berdesis, nasi terus ditanak, dan tangan tidak pernah berhenti mengisi box. Namun justru di momen ini, sebuah kejutan mulai terlihat. Dari balik tumpukan orderan, dari aroma harum ayam katsu yang menyebar ke jalan, mulai terlihat hasil nyata dari semua kerja keras itu. Hasil yang mampu mengubah segalanya. Hari itu, matahari baru saja naik tinggi ketika dapur produksi sudah penuh aktivitas. Minyak panas berdesis, ayam katsu bergantian masuk ke dalam wajan, dan aroma harum segera memenuhi udara. Nasi yang baru matang, mengepul hangat, siap dituang ke dalam box. Semua orang bergerak cepat seperti mesin yang tidak boleh berhenti. Jam 9 pagi, antrian sudah mulai mengular. Para pelajar, pekerja,
hingga ibu rumah tangga berdiri dengan sabar menunggu giliran. Di aplikasi pesan antar, notifikasi terus berbunyi, ratusan orderan masuk hampir bersamaan. Situasi menjadi semakin menegangkan, seolah waktu berjalan lebih cepat dari biasanya. Setiap box yang keluar berarti Rp10.000 masuk ke dalam omset hari itu. 100 box pertama ludes hanya dalam 1 jam. 200 box berikutnya tidak bertahan lama, dan sebelum tengah hari, setengah dari stok sudah berpindah ke tangan pembeli. Tim semakin kewalahan, namun semangat tidak padam. Menjelang sore, semua persediaan akhirnya habis terjual. 1.000 box nasi ayam katsu berhasil keluar dari dapur kecil yang sederhana itu. Angka yang sebelumnya terasa mustahil, kini benar-benar nyata. Dari omset Rp10 juta, setelah dipotong biaya produksi sebesar Rp7 juta, tersisa keuntungan bersih Rp3 juta hanya dalam 1 hari. Rasa lelah pun seketika hilang digantikan dengan rasa puas yang luar biasa. Senyum mereka di wajah setiap anggota tim. Mereka sadar, inilah titik awal dari sesuatu yang besar. Jika 1 hari saja bisa menghasilkan keuntungan sebesar ini, bagaimana dengan seminggu, sebulan, atau bahkan setahun ke depan? Namun keberhasilan ini juga membawa tantangan baru. Bagaimana menjaga kualitas tetap sama meski permintaan semakin meningkat? Bagaimana memperluas jaringan penjualan tanpa kehilangan kendali? Bagaimana bersaing dengan para peniru yang mungkin segera bermunculan? Semua pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu jawaban yang hanya bisa ditemukan dengan langkah-langkah berikutnya. Dan di balik semua kesibukan, ada satu fakta yang tidak bisa dibantah. Nasi ayam katsu, Rp10.000 bukan sekadar makanan murah, melainkan sebuah mesin yang mampu mencetak keuntungan jutaan rupiah per hari. Perjalanan ini baru saja dimulai, namun sudah terasa seperti sebuah kisah besar yang penuh kejutan. Dan entah apa yang akan terjadi di babak berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga cerita tentang usaha nasi ayam katsu ini bisa memberi inspirasi dan semangat baru buat kalian semua. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian di bawah. Tekan tombol like jika kalian suka dengan konten ini. Dan pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti dan menjadi motivasi besar untuk terus menghadirkan konten yang bermanfaat.